Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dewito. Berjumpa lagi bersama channel Inspirasi Dewito tentunya. Jadi, pada hari ini kita akan melihat secara detail ya konstruksi dari unit Greyhound ya, modelnya M30 ini. Ini saya lihat ada serial numbernya segala macam ini. Jadi, dengan maksimum pressure di 25 megapascal ya. Jadi dengan konversi kalau dari 25 megapascal ini berarti 3500 PSI ini ya. Nah, kita akan lihat secara detail dalamnya. Ini diameter pipanya itu 35 ya. Jadi ini serulingnya di dalam tabung ya, atau LDT. Jadi sangat praktis dan simple ya. Oke, kita akan lihat ya, secara detail di dalamnya. Jadi ini untuk manometer semuanya satuannya bar ya. Kita akan buka di sini konstruksinya. Nah, kita kendorkan aja. Nah ini ya. Maaf, kita buka tabungnya. Ini di bagian depan ini, jadi dia surrounded ya langsung ya. Nah ini bagian depannya. Nah ini kelihatan ya, jeratnya ini sangat presisi, kemudian jaraknya cukup panjang nih jeratnya nih. Nah terlihat sil-silnya aja nih, ini untuk depan ya. Jeratnya sendiri hampir 20 ya, dengan jerat halus ya. Ini pasti untuk bertahan pada tekanan tinggi ya. Jadi berbeda gitu dengan jerat yang kasar. Oke, kita lihat di sini, kita buka di sini bentuknya tabung. Jeratnya sangat presisi sekali nih. Ini panjang. Wah, ini di dalamnya nih. Oh, sangat halus ini, kita lihat. Ini materialnya bagus ini. Tebelnya 3 mili ya. 3 mili. Oke. Dan ini kita buka. Ini kita buka. Tuh, cukup panjang jeratnya. Terlihat di sini ya. Ini serulingnya masuk ke adaptor ini, kemudian ini nanti dibedakan, ada pemisah nanti di dalamnya nih. Nanti akan kita lihat pemisah lubang. Ini inputnya dari dalam tabung, kemudian outputnya nanti di sini nih, ada dua nih. Jadi ada o-ring, ada o-ring. Nah ini lubang output ini. Ini presisi banget ini. Nah, baru nanti ke sini, masuk ke sini. Nah, kita akan lihat nih. Ini bisa kita lepas ini, kita lepas kalian. Oh, ada tersisa udara sedikit. Nah, sistemnya sistem drat ya, seperti ini. Wah, ini kotor nih. Nah, ini. Kotor ya. Kalau kotor gini dia bisa menyebabkan bocor ya. Lihat, o-ringnya sudah rusak, jebol. Nah nanti lihat-lihat, ada 1, 2 o-ring ya di dalam sana. Oke, jadi o-ring di sini yang memisahkan ini ya. Di sini ada o-ring, kemudian di ujung sini. Nah ujung ini nanti untuk memisahkan supaya ini nanti lari ke sini nih. Nanti mudah-mudahan kita buat ilustrasi gambarnya ya. Seperti ini modelnya. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk ruang chambernya. Kalau kita lihat di sini, ini sangat kecil ya. Ruang chambernya sangat kecil. Kita ukur sementara saja, karena ini di ujungnya ini mentok. Ini sepanjang 35 ini. Nah, sepanjang 32 sorry. Jadi ini enggak ada ruang udara kecuali di sini setelah ini, dan kemudian dikurangin dengan diameter seruling. Jadi volumenya sangat kecil, dalamnya sangat kotor. Jadi dia volumenya itu hanya di dalam sini, ini di sini ini. Nah, kemudian hanya di dalam sini nih volume untuk chambernya, apa ruang plenumnya. Nah ini nanti bagaimana kita akan tingkatkan, optimalkan
apakah bisa ditambah plenum? Tambah plenum, kalau di sini kayaknya nggak mungkin. Nah, mungkin di sini bisa. Ini dratnya kecil ya, kita lihat dulu dratnya. Manometer ya. Oh, nah, ini bagus. Ini o-ringnya sudah menggunakan jenis Phaeton ini untuk tahan panas ya, tapi sornya kurang ini 170 ya, bagus. Dan ini untuk outputnya ya, udah berubah bentuk o-ringnya ya. Jadi ini kecil untuk dratnya, berarti ini 5/8 ini ya, kecil sekali. Ini sudah ada regulator di dalamnya, udah ada regulator ya. Jadi nah, mekanismenya nanti dipisah di sini ya, input regulator. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini untuk pengisiannya. Nah, kencang sekali dia. Jadi kalau membuka ini bisa bebas ya, tapi kalau mengencangkan diupayakan cross ya, supaya namanya gayanya sama. Kita buka aja menggunakan bank biar cepat. Nah, ini untuk pengisian. Nah, pengisian ini o-ringnya biasa. Nah, ini sistemnya model ini ya sahabat ya. Jadi kecil. Kalau lubang masuk ke sini, kemudian keluar sini. Nah, ini cek valve-nya ini. Jadi sistem cek valve-nya dia menggunakan sistem o-ring ya sebagai penahan. Kita akan lihat sistem penahan tekanannya. Jadi dari sini masuk, keluarnya di sini ditahan oleh o-ring ini. Jadi dia tidak menggunakan bola atau valve, tapi dia sistemnya menggunakan o-ring ini. Nah, ini o-ring ini. Jadi dia ditahan sini, tutup. Nah, tidak ke sana karena ini ada sistemnya sistem kerucut ini ya, sistem kerucut. Ya ini. Oke, ini jadi ada cowakannya kecil, ada cowakan kecil. Ini sebagai cek valve ya. Sistemnya sama dengan regulator Altaros ya. Oke. Oke. Sebelum kita kesini kita cek ini dulu ya. Ini lubang masuk ke sini. Nah, ini sebagai transfer ke sini ya. Jadi kalau kita ukur panjangnya di sini ya berarti pas. Jadi inilah lubang yang menuju ke sini. Menuju ke sini sebelum masuk ke regulator. Baru nanti dari regulator diproses di sana. Jadi setelah regulator prosesnya di sini. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dia ini tidak berhubungan dengan sini, tapi juga tidak berhubungan dengan yang sini. Nah, yang sini ini untuk low pressure, yang sini high pressure, di sini low pressure nanti. Ini masuk ruang plenumnya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sistem regulatornya di sini. Jadi di sini ada lubang kecil. Nah, ini nih. Ini sebagai pembebas udara yang terjebak di dalam spring disk ya. Kita lihat lagi bagian belakang. Nah, ini. Oke, ini ada spring. Ini spring penyeimbang untuk sernya ini pisaunya. Mekanismenya. Kemudian di dalam sana juga ada per. Nah, ini kita buka aja nggak apa-apa, supaya kita juga tahu dalamnya. Nah, ini sistemnya nih. Nah, ini ada pernya. Oh, pernya udah lepas ya. Ini dudukan per nih. Nah, ini pernya. Kita buka dulu ini. Apa? Hujan. Nah, ini kecil ya. Nah, ini ada pembatas spring.
Ini kita lepas hammer pemukulnya, simpan di sini, kita buka. Nah, ini sahabat, hammernya kecil, tapi ini materialnya cukup keras, yang bagus nih. Nah, kemudian tarik nih. Nah, ini nggak bisa, ini di sini nggak bisa, harus dibuka di sini ya. Oke, bautnya ini baru ditarik. Nah, ini sistem loadingnya. Oke. Nah, di sini ada penyambung untuk sealnya di sini, dan masuk ke sananya juga ada sealnya itu, ujungnya itu udah sini. Kita lanjut, sekarang kita akan buka mekanisme regulatornya. Nah, udah. Ini jangan di setel supaya tekanannya nanti di semula. Nah, ini dia. Oh, jadi ini adjusternya aja sekaligus sebagai rumah pistonnya. Oke, inputnya dari sini. Input dari sini berarti masuk dari dalam sana. Oke, berarti dari sini ke sini. Ada lubang, nah ini lubang kecil ini masuk ke sini. Kalau kita kasih tanda, nah tuh ya, tuh masuk ke sini, terus keluar ke sini, nanti dikontrol itu. Nah, ini dalamnya sudah valve setnya sudah beralur ya. Nah, kemudian bagian pistonnya, nah, pistonnya kita coba ambil bersama itu dari springnya itu ya. Kita akan lihat, nah springnya ini kita akan lihat susunannya. Bentar dulu, 3 ngadep ke atas, 3 ngadep ke bawah berlawanan, 3 berlawanan. Mau cacat ya, bekas cacat. Oke, kita coba angkat. Nah, ini dia, ini piston regulatornya. Oh, jadi ada berapa nih? 3 ke atas, 3 ke bawah, 3 ke atas. Nah, ini jadi ada 12 ya. Nih, lubangnya kecil, cukup kecil. Orangnya juga ada berubah bentuk. Nanti kita ganti. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Udah nggak ada lagi, ya seperti itulah kira-kira. Lurus, dan ini adalah lubang untuk pembuangan. Nih lubangnya. Ini kita lihat. Tuh ya. Ini pembebas udara, pembebas ke atmosfer. Kemudian ini kita buka bagian valve ya. Jadi ini sistemnya sistem pan, ini harus dibuka ke sana. Kita dorong. Nah, ini kita ambil. Satu lagi kita dorong. Ini ditahan, takut nanti ada mental pernya. Nah, kita dorong. Ini simpel ya sistemnya. Modelnya pin aja tekan. Oh, bisa. Nah, orangnya nih kelihatan. Bersih ya. Nah, ini dia. Bukanya ini terlihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia, jadi sistem seperti ini, dan ini transfernya. Dia juga tidak terlalu besar, 4 mili ya. Valve-nya sangat kecil, dan dia pakai kuningan ini ya. Permukaannya itu adalah apa namanya, kuningan kontak ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi ini juga udah beralur nih. Nah, seperti itu. Nah,
Nah, ini kemudian pernya juga pendek ya. Sudah nggak ada lagi kecuali satu untuk yang di ujung seruling. Baik sahabat, itulah review kita hari ini untuk melihat secara detail konstruksi daripada Greyhound ya, model M30 ya. Ini asli. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana caranya untuk meningkatkan ruang plenumnya ini supaya ini lebih stabil lagi. Oke, terima kasih. Kita nantikan video berikutnya.